Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil critical book report saya mengenai program latihan tahanan. Di sini saya beranggotakan Ilham Rajani Nasution NIM 62035100025 dan saya sendiri Apradawira Prayuda NIM 62035100024 dan kawan saya Arnold Leonardo Tambunan NIM 62032110032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program latihan tahanan. Materinya itu ilmu di balik pelatihan pertahanan. Program pelatihan ketahanan sangat penting untuk kinerja atletik dan olahraga. Mereka sekarang telah menjadi dasar dari berbagai disiplin rehabilitasi, dari ortopedi hingga program manajemen jantung hingga obesitas. Latihan ketahanan juga dikenal sebagai latihan kekuatan atau latihan beban adalah standar. Hampir setiap populasi dapat memperoleh manfaat dari pelatihan ketahanan, mulai dari persiapan anak-anak untuk olahraga, remaja hingga individu yang mencoba melawan efek proses penuaan. Prinsip-prinsip pelatihan ketahanan umum. 1. Yaitu kekhususan latihan. Hanya otot yang dilatih yang akan beradaptasi dan berubah sebagai respon terhadap program yang diberikan. Untuk alasan ini, program resistensi harus menargetkan semua otot yang efek latihannya diinginkan. Yang kedua yaitu prinsip SAID atau adaptasi spesifik untuk tuntutan yang dikenakan. SAID menunjukkan bahwa adaptasi akan spesifik terhadap tuntutan yang diberikan latihan pada individu. Misalnya, jika jumlah pengulangan yang tinggi digunakan, otot akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan jumlah pengulangan yang tinggi atau daya tahan otot. Selanjutnya itu kelebihan beban progresif. Saat tubuh beradaptasi dengan stimulus yang diberikan, peningkatan stimulus diperlukan untuk adaptasi dan perbaikan lebih lanjut. Jadi, jika beban atau volume tidak bertambah dari waktu ke waktu, kemajuan akan terbatas. Selanjutnya yaitu tentang variasi dalam latihan. Pengertiannya yaitu tidak ada satu program yang boleh digunakan tanpa mengubah stimulus latihan lembur. Contoh peningkatan variasi dalam pelatihan adalah pelatihan berkala. Selanjutnya yaitu periodisasi, yaitu manipulasi basic variable pelatihan atau volume, intensitas, frekuensi, dan interval istirahat sebagai sarana untuk mengoptimalkan hasil fisiologis yang diinginkan sekaligus mengurangi kejadian overtraining. Periodisasi memungkinkan pelatihan dan waktu pemulihan yang optimal dalam program pelatihan ketahanan. Selanjutnya yaitu prioritas pelatihan. Pengertiannya yaitu sulit untuk melatih semua aspek kebutuhan otot. Dengan demikian, dalam program pelatihan berkala, seseorang perlu memfokuskan atau memprioritaskan tujuan pelatihan untuk setiap siklus pelatihan. Teknik ini sering digunakan dalam atletik paralel dengan jadwal musim kompetisi. Dari resep latihan ketahanan adalah memutuskan perubahan mana dalam desain program yang paling sesuai dengan kebutuhan tujuan pelatihan individu. Perubahan yang tepat dalam program pelatihan resistensi diperlukan dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa keputusan yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan olahraga atau aktivitas, respon pelatihan individu, dan data pengajian yang tersedia. Oleh karena itu, resep latihan ketahanan adalah proses perencanaan, penilaian, dan perubahan yang berkelanjutan. Potensi pelatihan. Keuntungan yang dibuat dalam variabel apapun yang terkait dengan kinerja otot pada akhirnya akan dikaitkan dengan potensi genetik individu. Seorang individu yang direkognisikan mungkin akan mencapai keuntungan yang awal yang besar karena potensi adaptif besar yang tersedia. Saat pelatihan berlangsung, tingkat adaptasi melambat
ketika individu mendekati batas genetik. Seiring waktu, adaptasi fisiologis yang diukur dari awal akan terus meningkat meskipun pada tingkat yang jauh lebih lambat. Pada titik ini dalam proses pelatihan, karena keuntungan kurang terlihat, namun lain dari program pelatihan resistensi harus ditargetkan untuk mencegah klien kehilangan minat karena kurangnya kemajuan. Apresiasi proses di mana adaptasi terjadi, waktu sangat penting dalam mengembangkan program yang optimal. Kerangka waktu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ini. Sebelum mengembangkan program pelatihan resistensi, pelatih pribadi harus meluangkan waktu untuk melakukan penilaian kebugaran dasar yang terdiri dari pengukuran antropometrik, misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan lain-lain. Ada prosedur khusus yang harus diikuti ketika penilaian awal ini. Akan membantu pelatih pribadi menemukan kelompok otot, sistem energi dan aksi otot mana yang perlu dilatih dan bagaimana, dan variabel program akut lainnya harus dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari program pelatihan. Variabel program akut. Selama tuntutan ditempatkan pada sistem neuromuskular serupa, variabel program akan dapat dimanipulasi dengan berbagai cara untuk mengembangkan latihan yang berbeda untuk sesi latihan tunggal yang digunakan dari waktu ke waktu. Jumlah set, jumlah pengulangan, resistensi relatif yang digunakan dengan waktu istirahat tidak harus sama untuk setiap latihan dalam satu sesi. Mereka dapat bervariasi baik dalam latihan baru, lebih sering, atau lebih yang berbeda dalam protokol latihan. Penggunaan tingkat latihan ringan dapat digunakan bila perlu untuk mengistirahatkan unit motorik ambang yang lebih tinggi atau neuron motorik dan serat otot terkait. Periodisasi latihan. Periodisasi latihan adalah konsep yang diterapkan dalam desain latihan yang digunakan dalam program latihan. Periodisasi mengacu pada variasi sistematis dalam variabel program akut seperti volume dan intensitas yang ditemukan oleh selama fase yang berbeda dari program pelatihan ketahanan. Jadi kesimpulannya yaitu pengembangan program pelatihan resistensi adalah proses sistematis di mana sains dan seni bersatu untuk memungkinkan pelatihan pribadi secara khusus menangani kebutuhan klien atau kebugaran neuromuskular. Urutan peristiwa dalam proses resep latihan terdiri dari mendapatkan izin medis klien, riwayat pelatihan pribadi, pembuatan tujuan, analisis kebutuhan, dan fase persiapan umum. Pelatihan dan pengujian awal sebelum menyusun latihan berdasarkan variabel program akut yang akan digunakan dalam program latihan resistensi. Program ini kemudian diperbaharui dan direvisi dengan proses yang sama dari waktu ke waktu. Pendidikan, interaksi klien, dan motivasi adalah komponen penting dari program pelatihan resistensi yang berhasil, yang memenuhi tujuan dan sasaran setiap klien. Demikianlah penjelasan dari materi program latihan tahanan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.